Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah PKLH, yaitu pertemuan yang kedua, masih tentang kependudukan yang kita bahas, mulai dari permasalahannya, lalu isu-isunya, dan terkait tentang dampaknya terhadap lingkungan. Nah, minggu lalu sudah kita bahas terkait tentang penghantar PKLH itu sendiri, bagaimana tujuan PKLH, manfaat PKLH, dan hakikat dari PKLH itu sendiri. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kependudukan. Nanti silakan disimak video Bapak terkait tentang kependudukan di dunia dan di Indonesia. Nah, baik, masalah kependudukan di dunia ini hampir setiap negara mempunyai permasalahan mengenai tentang kependudukan, mulai dari negara maju, berkembang maupun negara miskin. Mulai dari jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, dan kualitas dari SDM, sumber daya manusia itu sendiri. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Jumlah penduduk dunia. Ini jumlah penduduk dunia kurang lebih dari tahun setahun itu mengalami peningkatan. Mulai dari misalnya pada tahun 7 ini sebelum Masehi sampai sekarang Masehi, itu grafiknya itu selalu meningkat. Dan hampir di setiap per 10 tahun ketika data statistik mengungkapkan bahwa itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan atau cukup besar, baik di beberapa negara ataupun di sebagian negara. Nah, perkembangan penduduk dunia. Nah, ini terjadi ledakan penduduk dunia itu lihat di grafiknya, yaitu pada tahun 2000-an ke sini ya, tahun 2000 Masehi. Nah, berbeda mungkin ketika dulu sebelum Masehi ini masih belum begitu terjadi ledakan penduduk. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi rata-rata itu di tahun 1960-an sampai 1075 itu terjadi juga penambahan yang cukup signifikan. Dan sekarang juga sama ya. Ini populasi grow. Ini kalau ini seperti ini. Ini kalau world population growth ini kurang lebih nanti akan mencapai 10 miliar pada prediksi tahun 2150. Ketika misalnya ini akan terjadi ketika 2150, data ini akan terjadi jumlah populasi manusia itu mengalami 10 miliar. Nah, ini prediksinya. Lalu berikutnya, kalau pada tahun 2050-an kira-kira data 2050-an ini data menunjukkan angka di 8 miliar jumlah penduduk dunia. Ya, lalu di angka sekarang tahun 2000-an pun sekarang kan tahun 2000-an itu sudah di angka 6 miliar. 6 miliar penduduk dunia. Bagaimana misalnya pengaruh itu semua terhadap kualitas lingkungan, ya, ekonomi, sosial, politik itu akan berpengaruh juga dan budaya. Ya, bahkan di tahun 2010 pun 2050 sudah cukup akan mengalami kenaikan grafiknya. Ini seperti ini. Nah, ledakan penduduk dunia ini ada estimasi penduduk di dalam tabel ya. Kalau tadi kan dalam bentuk grafik. Ini tahun 1600-an itu hanya 0,5 miliar. Pada tahun 1600-an. Terjadi ketika tahun 1800-an menjadi 2 kali lipat, menjadi 1 miliar. Lalu pada tahun 1090-an itu 2 kali lipat lagi menjadi 2 miliar. Jadi dalam 100 tahun yang akan datang itu terjadi ledakan penduduk 2 kali lipatnya. Nah, sekarang 1950-an 2,5 miliar. Ini data kurang lebih ya. Lalu 1975, nah ini terjadi ledakan sangat signifikan ketika di tahun 1950 sampai ke 1975, yaitu hampir 4 miliar dunia. Nah, lalu dan sekarang ini kurang lebih 6 miliar atau 8 miliar penduduk dunia, seperti itu. Ya, ini harus segera diantisipasi atau segera dibahas ya dalam proses ketika nanti di tingkat dunia pun atau mau tingkat KTT, konversi tingkat tinggi. Nah, ini juga sama grafiknya, tinggal nanti saja. Nah, ini yang pertama untuk negara-negara yang penduduknya terbesar itu yang pertama Indonesia. Yang pertama yang pertama Cina, lalu ada India, lalu ada Amerika Serikat, dan kita Indonesia ke penduduk
terbanyak keempat di dunia. Jadi Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Rusia, Pakistan, Jepang, Bangladesh, Nigeria, Meksiko. Ini datanya. Lalu ini berikutnya ada namanya fertility. Ini tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran yang paling banyak itu di Bangladesh. Lihat data-datanya. Ada totalnya, ada Bangladesh itu 7,0, kalau Indonesia 3,5 tingkat kelahiran fertilis. Lalu ada tingkat kematian, ini juga sama, beberapa negara juga sama. Nah ini jumlah pertumbuhan penduduk negara ASEAN tahun 2005. Ini Bapak baru ada data tahun lama ya. Kalau untuk tahun-tahun yang sekarang belum menyimak lagi atau belum ngecek lagi data-data terbaru. Di penduduk Indonesia itu dulu kurang lebih 241 juta. Atau angka pertumbuhan penduduknya 1,45%. Itu angka pertumbuhan di Indonesia. Malaysia kurang lebih 23 juta sekian, angka pertumbuhannya 1,80. Ini lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Lalu ada Thailand 65 juta, 0,8% pertumbuhannya. Filipina 87 juta, Singapura 4.400.000, lalu Brunei paling sedikit 372.000, Vietnam dan yang lainnya. Nah ini data-data tentang jumlah pendudukan di ASEAN. Selanjutnya struktur penduduk dunia. Nah ini struktur penduduk itu ada beberapa struktur contohnya. Yang pertama ada namanya piramida penduduk ekspansif. Nah ini struktur penduduk muda, jadi yang dominan itu angka muda. Jadi piramida penduduk ekspansif, struktur penduduk muda, menggambarkan keadaan penduduk yang sedang mengalami pertumbuhan. Lalu jumlah kelahiran lebih besar dibandingkan jumlah kematian. Nah ini lalu banyak terjadi di negara-negara berkembang. Ini piramida penduduk ekspansif, jadi struktur muda lebih banyak. Yang kedua ada namanya piramida penduduk stasioner, struktur penduduk dewasa. Jadi menggambarkan keadaan penduduk yang mengalami pertumbuhan relatif stabil. Itu jumlah kelahiran sebanding dengan jumlah kematian. Jadi sama jumlah kelahiran yang terjadi di negara itu dengan jumlah kematian. Lalu banyaknya di negara-negara maju Eropa, Amerika ini terjadi piramida stasioner. Lalu piramida penduduk konstruktif, yaitu struktur penduduk tua, yaitu menggambarkan keadaan penduduk yang cenderung mengalami penurunan. Jadi angka kelahirannya sedikit ya dibandingkan angka kematian. Jadi jumlah kelahiran lebih kecil dibandingkan jumlah kematian. Terjadi di negara Prancis, Jerman, Swedia dan Belgia. Dan yang terbaru setahu Bapak itu Jepang juga mengalami struktur penduduk tua. Ya itu. Lalu struktur penduduk. Nah, struktur penduduk muda. Jadi jika kelompok penduduk umur kurang lebih dari 15 tahun jumlahnya kurang lebih 40%. Ini lebih jumlah struktur penduduk muda. Jadi kelompok penduduk usia 15 sampai 64 tahun itu kurang lebih ada 55% dari kelompok penduduk umur 62 tahun lebih itu kurang dari 5%. Misalnya di Indonesia, Myanmar, India dan lain-lain. Makanya tahun 2050 kita ada namanya bonus demografi. Demografi itu artinya ledakan penduduk kita di angka-angka yang sekarang muda itu nanti akan sebagai bonus ya, karena angka tuanya lebih sedikit dibandingkan angkatan mudanya. Nah itu apakah nanti kita sebagai konsumen untuk ekonomi dunia atau ASEAN ataupun sebagai produsen ya, itu tergantung dari kita sebagai generasi mudanya. Lalu ada struktur penduduk tua. Itu jika kelompok penduduk umur kurang lebih 15 tahun, ini kurang 15 tahun, jumlahnya kurang lebih 30%. Ya, kelompok penduduk umur 15 sampai 64 tahun itu 60%. Dan kelompok penduduk umur yang 65 tahun ke atas itu 10%. Ini jumlahnya. Nah, ini ya. Ini misalnya terjadi di Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara maju Eropa lainnya. Nah, ini tipe secara grafik ya. Untuk yang misalnya laki-laki, ini untuk perempuan, masalah gender. Nah ini untuk angka-angka ini di Kenya ya. Ini penduduk di Kenya itu berarti kebanyakan angka usia muda atau bayi yang paling banyak dibandingkan angka muda dewasa maupun tua.
Sedangkan misal yang kedua ini di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu berarti usia dewasanya lebih dominan ya, lebih dominan. Ini di usia produktif 20 sampai 45 lebih banyak. Yang ini jumlah penduduk di Jerman. Di Jerman seperti ini. Nah, ini pada tahunnya, ini usianya. Ini usia berapa tahun. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ini juga sama populasi, ini populasi millions dan ini hampir sama. Ini dalam berdasarkan usia. Ya, baik, nanti untuk PowerPoint-nya akan Bapak share di Google Classroom ya. Untuk video YouTube-nya akan Bapak share di WA Group. Baik, selanjutnya ada masalahnya transisi demografi. Nah, dalam transisi demografi itu fase 1 itu kelahiran dan kematian tinggi, masyarakat pertanian dengan pendapatan rendah. Jadi kebanyakan ketika di fase 1 itu kelahiran dan kematian tinggi, masyarakat pertanian dengan pendapatan rendah. Selanjutnya ada fase 2 yaitu tingkat kelahiran tinggi, kematian rendah. Lalu pengetahuan kesehatan dan gizi awal industrialisasi atau modernisasi. Jadi ini ada cikal bakalnya dari era industri atau modern. Lalu ada fase 3, kelahiran dan kematian rendah, populasi penduduk relatif stabil. Itu masyarakat industri dan modern. Nah, ini ada beberapa angka kelahiran, yaitu angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 per 1000 penduduk. Ini ketika datanya. Jadi melihat di angka kelahiran itu bisa lihat dari jumlah, misalnya angka kelahirannya berapa, dibagi rumusnya itu jumlah angka kelahiran itu berapa dalam setahun dibagi jumlah penduduk setempat lalu dikali berapa persen, seperti itu. Itu angka kelahiran sedang apabila antara 30 sampai 40 per 1000 penduduk. Itu angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 per 1000 penduduk. Nah, ini datanya. Lalu angka kematian pun bisa diketahui. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk. Angka kematian sedang apabila antara 10 sampai 20 per 1000 penduduk, dan angka kelahiran tinggi itu lebih dari 20 per 1000 penduduk. Nah, itu. Jadi pertumbuhan penduduk dunia ini seperti ini catatannya. Ini kurang lebih datanya itu akan meningkat ya setiap tahun per tahunnya. Lalu ini pertumbuhan penduduk dunia dalam persentase tahun 2000-an. Nah, ini peta dunia, ini kalau warna kuning dia menunjukkan kurang dari 1% angka pertumbuhan penduduknya. Lalu warna orange itu 1 sampai 1,9% angka penduduknya. Ini orange itu banyak di benua Amerika Latin ya, Amerika Serikat. Nah, ini juga sama. Nah, kalau di angka orange, ini orange lebih tua, ini 2 sampai 2,9%. Ini di beberapa negara Afrika ya, Afrika itu banyak. Dan di atas 3% itu, ini ada 3% juga sama angka pertumbuhannya. Kalau kita Indonesia masuk di angka 1 sampai 1,9%. Kayak gitu ya. Eropa kebanyakan kurang dari 1%. Nah, ini untuk datanya. Jadi angka pertumbuhan penduduk rendah apabila kurang dari 1% di negaranya. Angka pertumbuhan penduduk sedang apabila antara 1 sampai 2%, dan angka pertumbuhan penduduk tinggi apabila lebih dari 2 atau 3% harusnya ya, lebih dari 2-3%. Nah, ini ada beberapa persebaran penduduk dunia ya, mulai dari Amerika Utara ya, ini Asia itu dominasi, Asia hampir 61,3%. Jumlah penduduk di dunia itu Asia yang lebih banyak. Lalu Amerika Utara, lalu ada Eropa hanya 7,2%, Amerika Latin 8,4%, dan Afrika yang kedua, Afrika itu 12,7%. Nah, ini ya datanya. Ini data 1998. Kalau ini data perkiraan penduduk dunia itu pada ini kan data 1998. Ini perkiraan data 2050. 2050 dengan populasi hampir kurang lebih 10 miliar. Ini hampir Asia dan Oseania itu 57,3%, ini di Asia. Afrika ternyata akan mengalami kenaikan 22,4% Afrika. Lalu Amerika Latin 8,9%, lalu Eropa 4,4 akan terjadi sedikit hanya 4,1%.
Lalu Amerika Serikat 4,2%. Nah ini untuk populasi. Jadi Asia itu untuk sektor ekonomi itu sebagai konsumen karena lebih banyak dibandingkan di negara-negara Eropa, Amerika maupun Afrika, seperti itu. Nah, ketika sudah tahu tentang jumlah kenaikan penduduk atau misalnya persebarannya, lalu ada terjadi namanya masalah kependudukan menurut pendapat para ahli. Ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai masalah kependudukan. Dr. Paul Hendrik, sementara Anda membaca tulisan saya, The Population Bomb, 4 orang mati kelaparan dan kebanyakan anak-anak. Ini jadi akibat dari jumlah penduduk banyak akan terjadi banyak permasalahan, mulai tingkat gizi buruk, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas itu juga terjadi. Ya, kelaparan apalagi. Nah itu berarti sektor pangan ini cukup nanti akan berperan penting di mengenai masalah pendudukan. Lalu Thomas Robert Malthus, ini sudah lama, 1798, penduduk meningkat seperti deret ukur, sedangkan produksi pangan meningkat seperti deret hitung. Jadi harusnya ketika jumlah penduduk itu meningkat, maka produksi pangan itu harus semakin banyak atau lahan untuk pangan itu harus terbuka. Jangan sebaliknya, misalnya penduduk semakin banyak tapi jumlah lahan pangan itu sedikit, itu akan timbul masalah juga. Lalu Jared Diamond 2005, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan kepunahan umat manusia karena akan terjadi ecological suicide atau ecoid, yaitu bunuh diri dengan merusak lingkungan. Ini akan yang terjadi prediksi beliau ketika itu, bahwa akan terjadi kepunahan di mana misalnya banyak terjadi kelaparan, busung lapar seperti itu. Karena ecological suicide atau ecocide, bunuh diri dengan merusak lingkungan. Nah ini yang terjadi. Selanjutnya misalnya 4 tantangan berat dekade mendatang, pemanasan global dan kerusakan lingkungan, laju pertumbuhan penduduk, pengentasan kemiskinan, kebuntuan politik yang menghalangi kerjasama global. Nah ini akan tantangan untuk dunia khususnya. Lalu Profesor Dr. John Benton, akibat kerusakan iklim dan ledakan penduduk menjelang tahun 2030 akan terjadi kelangkaan pangan. Ini prediksi beliau, air dan energi luar biasa yang memicu kerusakan sosial dan konflik internasional karena akan terjadi migrasi besar-besaran dari daerah terkena dampak. Nah ini yang prediksi ketika terjadi ledakan penduduk pada tahun misalnya 2030 akan terjadi kelangkaan pangan karena sekarang sektornya kan lebih ke arah sektor industri di sana. Lalu air bersih dan energi luar biasa memicu kerusakan sosial, kerusuhan sosial ya, konflik internasional dan yang besar-besaran. Ini PR besar untuk kita semua. Lalu berikutnya ada Nina Verdorf, jumlah manusia di bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini tampung lingkungan kita harus berupaya agar pertumbuhan penduduk terkendali. Nah, perubahan iklim akibat pertumbuhan penduduk berakibat buruk bagi produksi pangan sehingga miliaran penduduk terancam kelaparan. Nah, ini mungkin nanti ke depannya ini akan mungkin ada teknologi terbaru di bidang pangan. Misalnya bagaimana menciptakan misalnya pangan alternatif misalnya dari beberapa bakteri misalnya kan dari begitu protein, nah itu seperti itu. Jadi ini harus karena untuk sebagai supplier untuk tambah kebutuhan pangan penduduk dunia seperti itu. Nah ini kalau ini masalah kependudukan di Indonesia. Ini kalau di kita kondisi kependudukan di Indonesia, faktor penyebab pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Ini biasa angka kelahiran itu banyak atau meningkat, tingkat kematian, migrasi atau perpindahan penduduk. Nah ini perubahan keadaan penduduk dinamakan dinamika penduduk. Jadi yang dikatakan perubahan keadaan penduduk itu dinamakan dinamika penduduk. Tapi kalau dinamika penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk itu perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara dari suatu waktu ke waktu. Baik, jumlah penduduk Indonesia dapat diketahui melalui sensus. Nah, ini biasanya kalau sensus penduduk itu terjadi pada 10 tahun sekali biasanya. Lalu registrasi dan survei penduduk. Sensus 1 Indonesia itu pada tahun 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu sensus yang dilakukan pemerintah Indonesia itu tahun 1961, 71, 80, 90, 2000 dan terakhir itu tahun 2010. Nah, nanti mungkin yang akan datang 2021 atau 2020 ini. Sensus di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dari waktu pelaksanaan 10 tahun sekali.
Nah ini datanya. Jadi data di kita pun sama kayak dunia ini mengalami jumlah pertumbuhan yang signifikan. Nah, ini datanya 60 juta, lalu 97 juta pada tahun 2001. Ini ada 178 juta 90 tahun 2000-an, hampir menyentuh di angka 200 juta tahun 2000-an, dan sekarang tahun 2010-an misal 237 juta. Mungkin nanti tahun 2020 bisa mencapai 260 juta penduduk Indonesia. Nah ini datanya. Selanjutnya jumlah dan penduduk Indonesia tahun 1961 ini datanya ya. Nah ini tinggal dicek aja. Jadi tingkat pertumbuhan itu tahun 61 ini tingkat pertumbuhan 2,13, ini tinggi ya, 2,13%. Lalu ini tahun 2000-an jumlah pertumbuhannya 1,7% dan menurun di tahun 2007-an 1,2%. Dan tahun 2009 ini 1,8%. Ini sumber BPS populasi data 2007-2009. Data yang terbaru Bapak belum dapat. Ini analisis jumlah penduduk pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1961. Ini tinggal dibaca saja ya analisisnya. Jadi tahun 2009 di tingkat kematian Indonesia mencapai 6 jiwa per 1000 orang penduduk, rendah. Lalu migrasi penduduk Indonesia yang memiliki intensitas yang besar adalah migrasi lokal. Nah ini peranan emigrasi, dulu terjadi namanya program imigrasi orang penduduk Pulau Jawa yang banyak gitu, orang-orang Jawa atau orang pun Sunda, dia migrasi ke pulau-pulau Sumatera, Kalimantan maupun Sulawesi. Di sana gitu ya terjadi migrasi. Lalu analisis jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin menipisnya sumber-sumber alam karena kekayaan alam yang tersedia tidak pernah bertambah. Nah ini bersifat terbatas. Lalu penipisan sumber alam termasuk penyempitan lahan, pertanian, lahan pemukiman. Dengan berbagai usaha, misalnya sejak tahun 1970-an dilaksanakan program keluarga berencana. Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih di atas 1%. Nah ini pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Ya jumlah perkembangan penduduk juga sama. Ini tingkat kelahiran. Nah ini tercegah. Lalu perkembangan penduduk Indonesia. Ini bisa dilihat juga ya penduduk Indonesia. Lalu tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2%, maka jumlah penduduk pada tahun tertentu akan menjadi 2 kali lipat, double selama 35 tahun. Nah, ini makin tinggi tingkat pertumbuhan, makin pendek waktu yang diperlukan untuk menjadi 2 kali lipat. Ini ya. Jadi kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk rata-rata yang mendiami wilayah seluas 1 km persegi. Itu kepadatan penduduk. Jadi kalau misalnya penduduknya sedikit tapi luas wilayahnya banyak, berarti itu nggak begitu dikatakan padat. Kenapa Pulau Jawa dikatakan padat? Karena luas wilayahnya sedikit tapi jumlah penduduk yang menghuninya itu banyak. Jadi provinsi manakah Indonesia yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi? Ini ada beberapa data. Pulau Sumatera luasnya 423 km, kepadatannya hanya 72. Nah Jawa ini kalau jumlah luas wilayahnya hanya 132.000 km persegi, tetapi kepadatannya hampir 1085. Nah itu data-datanya. NTT itu cukup besar wilayahnya tetapi kepadatannya sedikit. Ya, Kalimantan apalagi jumlah luas wilayahnya paling besar 539.000 km persegi, tetapi kepadatannya hanya 30 saja. Nah ini analisis persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia di setiap pulau tidak merata, ya, berfokus kepada Jawa, Pulau Jawa. Lalu pulau yang padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kurang lebih 50% penduduk tinggal di Jawa. Jadi kalau data penduduk Indonesia itu ada 260 juta, itu berarti ada 30-an ya, 30 jutaan ada di Pulau Jawa. 50%-nya di Jawa. Padahal luas hanya 6,6% dari luas wilayah Indonesia. Jawa memiliki tanah subur ya, karena ada faktornya, tanahnya subur, pH-nya cukup, topografi relatif datar, fasilitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, kebudayaan, transportasi, komunikasi, keamanan terjamin. Itu yang ada di Pulau Jawa. Jawa dengan penduduk padat mengakibatkan masalah pengurusan sumber-sumber alam, banyaknya pengangguran, kriminalitas tinggi dan lain-lain. Nah ini pengangguran, kriminalitas, lalu gizi buruk pun terjadi. Seperti itu ya. Nah, ini peta kepadatan penduduk Indonesia. Ini yang paling warna orange berarti itu yang paling padat. Ini peta ya.
Yang daerah sini juga oranye agak sedikit padat, daerah Sumatera ini juga padat. Warna kuning itu masih sedikit yang warna kuning. Nah, ini struktur penduduk Indonesia. Ini tahunnya 71 itu angka kelahiran lebih banyak. Pada 80-an itu tingkat remaja yang sedikit banyak anak-anak. 80-an ini orang dewasa muda lebih banyak, dan tahun 2000-an ini jumlah usia-usia produktif lebih banyak angka itunya. Nah, jadi keempat piramida menunjukkan adanya perubahan struktur umur penduduk. Nah, itu tahun 91 akibat baby boom melebar di bawah, yang berarti masih banyak jumlah penduduk muda usia 0 sampai 14 tahun. Ini tahun 71-an. Nah, ini sejalan dengan pertambahan tahun, bentuk piramida semakin cembung di tengah dan semakin sempit di bagian bawah, yang berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat. Ini penduduk dewasa semakin meningkat. Selanjutnya, akhirnya bagian atas piramida yang sedikit melebar menunjukkan semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia. Nah, ini angka-angkanya. Analisis struktur penduduk Indonesia. Struktur penduduk Indonesia berdasarkan sensus sebagian besar adalah kelompok usia muda, kurang lebih dari usia 15 tahun. Penduduk muda merupakan penduduk belum produktif dan kehidupannya menjadi beban orang dewasa. Lalu Indonesia dengan struktur muda mempunyai beban tanggungan atau dependensi rasio cukup besar, atau perbanding antara banyaknya orang usia tidak produktif itu di bawah 15 tahun dengan 65 tahun ke atas, dengan banyaknya orang usia produktif 15 tahun sampai 64 tahun. Baik, itu ya terkait tentang kependudukan. Mudah-mudahan bisa dipahami video Ustadz. Mohon maaf bila ketika kurang terdengar suara ataupun gambarnya nanti terbatas misalnya karena pengeditan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ketika mau ditanyakan terkait tentang materi hari ini, nanti silakan di grup mau voice note silakan ataupun diketik silakan. Nanti kita diskusi pertanyaan terkait tentang materi bab hari ini, kependudukan di dunia dan di Indonesia. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.